Saya kembali berkunjung pada satu keluarga yang beberapa waktu yang lalu saya tegur karena masih mengemis untuk alasan biaya pengobatan penyakit stroke. Padahal sebelumnya sudah saya tawarkan pekerjaan dan sudah saya siapkan dan saya bantuan makanan yang cukup untuk 1 bulan. Dan saya melihat ada problem psikologi setiap anak dan menantunya. Lingkungan rumahnya sangat kotor. Barang-barang bertumpuk di mana saja, padahal mereka dalam keadaan menganggur. Tidak mau melakukan upaya penataan rumah dan lingkungannya agar bersih. Rumput-rumput tinggi, sampah berantakan di mana-mana. Barang-barang yang tidak terpakai bertumpuk di setiap sudut rumah kontrakannya. Yang kedua, menganggur hanya menunggu pekerjaan, tidak membuat langkah-langkah kreatif, berjualan, atau melakukan pekerjaan apapun yang bisa dilakukan. Karena kalau mau bekerja, orang yang nyuruh itu banyak hari ini. Nah, anaknya yang STM, begitu saya datang baru bangun. Padahal waktunya sudah siang, sudah pukul 7.30. Ternyata dia punya kebiasaan pulang ke rumahnya jam 4 karena semalaman dia nongkrong di musola. Ada problem psikologi yang luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki, anaknya masih punya tradisi untuk bangun siang. Anak inilah yang dulu saya tawarkan untuk menjadi tenaga kebersihan di halaman kantor, tempat saya biasa menyusun berbagai gagasan dan pemikiran yang disebut dengan gedung kembar. Dan diminta datang pun dia tidak datang. Saya mencoba untuk memberikan penyadaran bahwa manusia tidak akan berubah kalau tidak mampu mengubah dirinya sendiri. Halaman yang luas, yang penuh dengan rumput, bisa dimanfaatkan untuk peternakan kambing, peternakan domba, yang bisa dilepas. Dan ini akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi keluarganya. Dengan catatan, asal mau dan rajin. Yang kedua, tumpukan botol-botol bekas dan berbagai barang-barang yang tidak lagi terpakai bisa segera dibersihkan. Yang bernilai ekonomi bisa dijual untuk mendorong kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, dia bisa beternak ayam karena memang relatif memiliki areal yang itu sebenarnya tanah yang sudah dibebaskan. Tanah-tanah PJKA yang nganggur tidak terpakai. Bisa digunakan untuk peternakan ayam, menanam sayur-sayuran di tempat-tempat barang-barang bekas, sehingga kebutuhan ekonomi keluarganya terpenuhi. Problem inilah yang harus segera dibenahi. Bukan hanya satu keluarga yang saya kunjungi, berbagai keluarga perilakunya seperti itu. Untuk itu, semoga peristiwa tadi merupakan pembelajaran bagi kita semua bahwa memang pada hari ini kemalasan, tradisi bangun siang, ingin serba mudah merupakan penyakit yang menghinggapi anak-anak kita, yang menghinggapi cucu-cucu kita. Pakai kuota, menggunakan bahan bakar untuk motor-motoran, mobil-mobilan, makan fast food dalam setiap hari, tangannya tidak lagi mau memotong bawang, cabai, mengulek, kemudian tidak lagi mau membersihkan beras, memasak, semuanya serba instan, serba mudah, melahirkan orang-orang yang malas, yang mungkin suatu saat tak mampu lagi berkompetisi. Untuk itu, tak ada cara lain bagi kita. Mari kita rubah bersama seluruh perilaku malas itu, agar kita tidak tumbuh menjadi orang-orang yang mengandalkan belas kasihan orang lain. Payah kia karek udang atuh da. Kada sini. Saya ini jam 4 udah bangun. Ini anak muda jam segini baru bangun. Saya jam 4 udah bangun. Ini mah jam 4 baru pulang, Pak. Dari sama teman-temannya yang dari musola itu ada apa gitu. Ini. ngapain?
Ya nggak tahu pada di musola we. Sini, Pada sini, sini. kumpul-kumpul, anak-anak. Kenapa kumpul di musola sampai jam 4? Ngapain? Udah habis sholat isya tuh Hah? udah pada pulang. Ya ulah ameng atuh, kreatif. Ini beberes. Ini lingkungan ini diberesin. Sini nih, nggak bisa orang harus berubah. Kreatif, anak STM rajin, nanti juga rezeki datang kalau kreatif. Gimana jam 4 jam Isya sampai jam 4, jam 4 baru pulang tidur, bangun siang, gimana? Harusnya pagi-pagi yang nemenin bapak ini adik. Namanya siapa? Hendrik, bangun pagi. Di musola itu kata tahajud. Gitu, jam 4 jam habis Isya cepat pulang ke rumah tidur. Subuh bangun jam 4. Nanti bapaknya dimandiin, ya kan? Dapat berkah dari bapaknya. Habis itu pagi-pagi nyapu, aktivitas apa? Jualan atau apa rajin. Gitu, ya. Nggak bisa begini pola hidup. Nanti yang berikutnya, generasi berikutnya susah lagi. Nanti generasi berikutnya susah lagi, nggak rubah-rubah. Berubah, kan sekolahnya STM. STM kelas berapa sekarang? Kelas 2, STM kelas 2. Kan saya udah nanti kakaknya giliran nyapu atau apa ya. Jangan gengsi. Ya Paknya? Abdi bener kan ngomong Pak? Mohon Pak. Itu nggak bisa pulang jam 4, nongkrong semalaman, gimana? Saya itu jam setengah 4 udah bangun. Udah bangun. Ini diteleponin pagi-pagi tiap jam 5. Jadi ente ujuk-ujuk ulah disangka juk-juk kieu beunghar, ngajabat henteu prihatin geuletikna. Saya usia STM kelas 2 itu, saya puasa 40 hari itu. Sok puasa tara? Senin Kemis esok tara? Tara. Saya kelas 2 SMA puasa Senin Kemis. 40 hari berturut-turut puasa, muti, bahkan pernah mati geni 3 hari 3 malam nggak puasa, nggak makan, nggak minum. Ya, sok kita rubah hidupnya, tapi juga berubah, ya. Sekarang ya, jadi kan berhenti tuh minta-mintanya. Sekarang ganti. Malu nggak punya bapak minta-minta di antara anda? Malu. Rubah diri, ya. Ya sekarang, ayo sok di ini. Mulai di sini nggak boleh kotor, nanam sayur. Ini kan halaman luas nih. Nanti nanam sayur-sayuran di sini, ya kan? Dari dari polybag, dari botol-botol bekas, dari ini bekas, nanam kangkung, nanam sosin, rajin. Nanti benihnya kalau nggak punya saya kirim. Nanti di sini panen sayur, bisa makan sayur gratis. Ini masih luas nih, ngingu ayam. Bisa nggak? Ini jadi tanah orang lain. Ya nggak apa-apa. Ngingu ayam mah menang di nukieu tas di kereta. Tah, Oh ya, kosong. kita tenang nengok ayam ntar. Oh, iya, ngingu Iya, ayam, sok. oke. Nanti itu akan ada bantuan ayam dari saya juga ada. Sok. Nanti bikin kandangnya. Nanti dipandu bikin sandang pelihara ayam. Pelihara 50 ekor. Bapak kan ibu pagi-pagi bisa nunggu ya. Iya. Pulang hudang jam opo, sare jam 4. Hudang jam 4. Jadi bangun tidurnya jam 4. Ya Paknya? Mohon Pak. Semangat tuh Pak. Semangat Ayo nama. Bukan di musola sampai jam 4. Allah mah tidak nyuruh di musola sampai jam 4. Jam 4 baru tidur. Tidak ada itu hadisnya. Hei anak-anak muda, kamu tinggal di musola sampai jam 4, kemudian kamu jam 4 pulang ke rumah, tempo sholat subuh balik siapa? Ya, gimana saya tuh, jangan aneh-aneh ya. Pak, gitunya. Abdi teras ke Jakarta. Mohon, Ibu sing sehat. Semangat Bapak ya. Ya, Kang sok Kang ada KTP.